Yang jelas jangan dulu mikirin izin orang tua. Oh, apa dulu dong? Pikirin dulu diri sendiri, beneran mau apa enggak? Banyak uang di luar sana. Lewat mana? Lewat beasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di SPM Radio 107,7 FM atau di channel Suara Pendidikan Merdeka SMA Negeri 1 Cijeruk bersama kami lagi yang siarannya sesuka hati. Ya, oke, tapi kita kembali lagi nih di hari Senin pertama masuk. Gimana nih? Agak semangat ya, betul, harus selalu semangat ya. Tentang siswa eligible ya kemarin kita terakhir. Iya, Masya Allah ya, tanggal 28 ya. Udah diumumin siswa eligible. Ayo, gimana, udah masuk belum? Ya, masuk atau enggak? Iya, ke dalam kuota eligible. Kuota atau predikat kalau kayak gitu? Kuota aja lah ya. Baik, kuota. Siswa eligible berarti berhak melanjutkan ke tahap berikutnya. Mempunyai hak untuk ikutan yang kemarin tuh apa, seleksi nasional penerima mahasiswa baru SNPMB. Terus di SNPMB itu di dalamnya ada SNBP dan SNBT seperti itu. Nah, adik-adik, ketika adik-adik sudah ditetapkan sebagai siswa eligible, gimana nih, diambil apa enggak? Iya, betul. Gitu. Alhamdulillah ya, sekolah kita itu akreditasinya A, jadi betul. Punya kesempatan itu berarti 40%. Betul. Gitu ya. Jadi cukup banyak ya. Nah, gini nih, saya rasa kita harus bersyukur banget kalau bisa diambil. Betul. Yang bahaya kalau nggak diambil. Iya. Sayang. Ya nggak sih? Iya, betul. Karena banyak juga yang pengen ada di posisi itu mungkin. Betul. Gitu. Mungkin kita itu beruntung ketika kita masuk. Betul. Karena bisa jadi di luaran sana justru mengejar hal itu. Iya. Nah, kalaupun nggak diambil, kenapa? Apakah perizinan orang tua ya? Ataukah takut kuliah itu gimana? Atau soal biaya? Iya, betul. Nah, jadi sebetulnya kami itu pengennya ngebahas tentang jurusan dulu. Cuman ternyata setelah kami pikir-pikir, sepertinya yang urgensi pertama adalah perizinan orang tua. Okay, iya. Kemudian ketakutan akan biaya, ketakutan kuliah itu menyeramkan katanya. Oke, jadi hari ini sesinya sharing. Ya mungkin kami kuliah berapa tahun yang lalu? 11 tahun yang lalu kami masuk. Kami masuk. Kami lulusnya baru-baru ini. Gak baru juga sih, 2015. Ya, mungkin kita sharing ya. Nah, Bu Tami ini punya tips untuk izin orang tua. Mungkin kita bagi sedikit sebelum nanti kita bahas bagaimana cara menentukan untuk kita memilih jurusan. Okay. Bagaimana Bu Tami? Tips perizinan dulu nih. Yang jelas bisa dapat izin dari orang tua. Yang jelas jangan dulu mikirin izin orang tua. Oh, apa dulu dong? Pikirin dulu diri sendiri, beneran mau apa enggak? Iya, betul. Iya kan? Percuma ya, kita udah izin sama orang tua. Ya. Kan banyak juga kasus di sini itu adalah orang tua mengizinkan, tapi kita sendiri yang nggak mau. Ya, betul, betul. Itu berarti kan harus dimulai dari diri sendiri dulu nih, gitu. Yakin apa enggak nih mau kuliah apa enggak gitu. Kalau benar-benar udah yakin banget gitu ya, kamu udah ikutin alurnya, jangan dulu misalkan kamu langsung pilih jurusan atau pilih kampusnya, lebih baik izin orang tua dulu. Karena kan banyak juga kasus ternyata tahun-tahun sebelumnya itu dimana sudah daftar, udah keterima dan tiba-tiba tidak diambil karena tidak diizinkan. Betul, seperti itu. Nah, itu kalau kita yakin, insyaallah orang tua akan mengambil menerima sinyal-sinyal itu ya. Kalau kita masih ragu ya akan sulit ya izin orang tua. Iya, jadi gini, ketika kita udah yakin, ketika orang tua nanya gitu ya, ketika orang tua nanya, kita akan memiliki semua jawaban akan pertanyaannya. Tapi kalau misalkan orang tua nanya, kita banyak tapi ya, kalau kayak gitu orang tua gimana mau yakin? Betul, gitu kan? Betul. Kita aja sama diri kita sendiri belum selesai. Ya. Gitu. Selesaikan dulu di dalam dirinya. Ya walaupun nggak memiliki waktu banyak untuk menyelesaikan itu ya, tapi saya yakin lah pasti semuanya itu, saya yakin kalian memiliki keinginan yang sangat kuat untuk melanjutkan. Betul. Gitu kan. Nah, kalau udah yakin ya tinggal kita sharing lah sama orang tua. Mungkin emang agak sulit ya. Untuk beberapa orang untuk memulai perbincangan dengan orang tua mungkin agak canggung. Iya pasti ya. Apalagi perkara kuliah ya. Gitu.
Jadi bukan suatu alasan orang tua kita kurang mampu. Betul. Mengenai perizinan itu ya. Kita yakin, yang pasti kita juga berdoa ya sama Allah kayak gitu, sama Tuhan Yang Maha Esa, minta dimudahkan untuk perizinannya. Setelah kita karena gini, pada intinya tidak ada orang tua yang tidak mau anaknya sukses ya. Iya, betul. Semua orang tua pasti ingin anaknya sukses, tapi balik lagi ke kita bagaimana usaha kita meyakinkan orang tua. Salah satunya dengan kuliah untuk menjadikan kita sukses itu. Nah, ketika kitanya yakin menjawab atau meyakinkan orang tua kita dengan yakin, orang tua insya Allah pasti mana mau sih orang tua itu tidak mendukung keinginan baik dari seorang anaknya gitu kan. Yang penting ya udah, ya benar, selesaikan dulu dalam diri kita yakinkan dulu, kita yakin, kita percaya, kita mau lanjut gitu loh. Kita punya kemampuan untuk melanjutkan dan kita bisa buktikan sama orang tua juga insya Allah lah kalau menurut saya pasti ngizinin gitu. Jadi jangan terlalu banyak dulu mikirin ini itu, mendingan coba dulu ngobrol dulu sama orang tua gitu. Nah kalau ngobrol sama orang tua ya tentunya cari waktu-waktu yang pas lah pada intinya. Kan jangan sampai orang tua lagi capek, kamu lagi capek ngomong semprot yang ada, gitu. Terus gini juga ya Bu Tami ya. Pada intinya orang tua pun sebetulnya ketika ada kata udahlah nggak usah kuliah, bukan karena nggak mau, tapi mungkin ada ketakutan soal biaya ya. Betul. Padahal soal kuliah itu biayanya gimana Bu Tami? Oke, untuk biaya kuliah mungkin yang nggak murah ya sebenarnya nggak murah dong dibandingkan sekolah karena sekarang kita pemerintah aja kan masih 12 tahun wajib sekolah gitu belum sampai kuliah. Cuma kan ya banyak uang di luar sana. Lewat mana? Lewat beasiswa gitu. Kalau misalkan sebelum saya pengen dapat beasiswanya dari sebelum masuk ya berarti bisa lewat mana? KIP. Tapi kalau misalkan nih kita udah masuk, beasiswa tuh banyak asli. Ya, kita tuh selalu ngomong ke anak-anak tuh, ayo kuliah, karena kita tuh ada di zaman pendidikan tuh bukan kita yang ngeluarin uang ya, tapi kita dibayar. Betul. Kita ngomong kayak gini bukan kita ngomong kosong ya. Karena alhamdulillah kita pun sampai lulus kita nggak bayar. Alhamdulillah. Dan memang kita bukan yang dari awal gratis, cuman memang pada prosesnya alhamdulillah Allah lancarkan. Iya, pas masuk sih nggak dapat beasiswa ya. Cuma kan ketika kita ada di kampus, apalagi ketika kita punya teman banyak relasinya lebih banyak, itu pasti banyak tawaran gitu. Betul. Lu mau ikutan nggak? Ikutan ini yuk. Boleh deh gitu. Jadi diawali, kalau saya pribadi tuh diawali dengan ya udahlah cobain aja dulu gitu loh. Tapi ternyata alhamdulillah ketika mau ngurusin emang namanya proses administrasi pasti agak ada gitulah gitu. Cuma ya alhamdulillah lulus 1 tahun tuh berarti dapat beasiswa. Terus kita perpanjang lagi tahun depannya dapat lagi 1 tahun. Alhamdulillah banget dan luar biasa lah kalau untuk misalkan kalaupun bukan untuk biaya kuliah tapi untuk membantu kehidupan kita. Betul banget itu yang Bu Tami sampaikan kayak gitu. Apalagi pas kita itu ada ini ya Bu Tami ya, uang pangkal. Sekarang kan nggak ada ya. Sekarang UKT ya. Iya, sekarang UKT yang dimana UKT-nya itu berdasarkan penghasilan orang tua. Gini, emang betul pada intinya semua butuh uang, tapi uang itu bisa diusahakan. Iya betul banget. Ketika kita pesimis berarti kita nggak percaya kalau Allah itu akan selalu ngasih jalan. Iya benar. Karena kita ngerasain gitu loh, kuliah itu kita dibayar bukan bayar. Yang Bu Tami bilang meskipun tidak semuanya bisa tercover, tapi nggak tahu kenapa ya Bu Tami ya. Pas kita kuliah tuh jalan cari uang banyak ya. Ya alhamdulillah. Ini Bu Tami ini salah satu orang yang berhasil ngumpulin uang pas zamannya kuliah. Jadi bukan lagi ngeluarin uang tapi ngumpulin dengan cara apa Bu Tami? Saya ngeles gitu ya. Walaupun sebenarnya untuk biaya kuliah tuh sebenarnya masih tercover ya sama orang tua gitu ya. Cuma ya seru-seruannya gitu ikutan sama teman, ikutan beasiswa, ayo kita ikutan gitu kan. Terus pas kuliah juga untuk cari tambahan uang jajan itu bisa ngeles dan ngelesnya alhamdulillah loh bayarnya gede banget. Apalagi kalau kita waktu zaman yang saya waktu pas kuliah itu per jam ngajar anak SMA itu bisa sampai 100.000 atau 120.000. Kan lumayan. Itu satu anak loh. Sejam doang. Dan itu cuma mapel yang dipengenin aja. Misalkan waktu itu saya cuma ngajarin kimia sama matematika udah itu aja gitu loh. Dan ketika ngelesin juga misalkan agak berat nih kalau ngelesin anak SMA gitu. Ngelesin anak SD alhamdulillah sebulan setidaknya 500.000 dapat lah. Sebulan coy. Iya, dan itu cuma seminggunya 2 kali pertemuan. Satu anak 500.000. Sedangkan kita punya waktu luang itu banyak. Sampai malam ya. Karena kuliah itu beda dengan SMA. Jadi kalau kamu yang punya paradigma takut kuliah takut belajar susah,
beda lah pokoknya beda. Jadi kita ada kuliah jam 8 atau jam 7, nanti ada lagi jam 10 ya gitu ya. Nanti ada lagi jam berapa gitu. Jadi benar-benar udah fokus ke apa yang ingin kita tuju ya Bu Tami. Karena kan nggak semua. Jadi tergantung kitanya juga. Kita mau ngambil berapa SKS atau berapa mata kuliah itu kan tergantung kita. Betul. Kita diberikan pilihan gitu. Ya. Mau ngambil full apa enggak, mau cepat lulus apa enggak. Itu kan kita pilihan nggak kayak sekarang mungkin pas SMA kita langsung dikejar-kejar guru, besok tuh justru ya terserah lu mau selesai cepet ya ambil, lu mau santai itu selalu enggak gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau nanya, ibu nanti pas kuliah masih bisa main nggak? Bisa banget gitu. Bisa banget. Tapi yang di Jakarta tuh jalan-jalan ke Dufan mulu nih. Kalau saya di sono ya ibarat kata kalau kita di sana pengen kemana bisa kayak gitu ya. Justru masa-masa kuliah masa-masa banyak main, tapi kita kuliah gak keteteran ya nggak sih? Iya benar-benar banget. Yang penting ya itu tadi, ketika kita memilih untuk mengambil berapa mata kuliah, kita tanggung jawab dengan yang apa yang kita ambil gitu ya. Dan dengan mengambil itu pun insya Allah kita masih punya waktu luang. Ya gitu. Jadi yang takut perizinan orang tua itu salah satunya, yakinkan dulu diri kitanya, berdoa udah pasti. Terus yang takut akan biaya, Bu Tami mungkin versi enaknya nih, karena kalau saya di segi kecerdasan saya nggak jadi gini, zamannya sekolah karena saya sama seperti adik-adik di luar sana mungkin saya salah satu yang tidak diizinkan karena pada saat itu kebetulan di rumah sedang berduka ya, saya berpulang, ibu saya melarang saya kuliah, cuman karena saya diyakinkan oleh guru BK saya kuliah karena gini, kita harus merubah paradigma kalau misalnya anak perempuan itu cukup sekolah sampai SMA karena nanti di dapur, itu salah banget sih. Salah banget. Ya kan? Makanya kan sebetulnya kita tuh bisa bukan ngerubah, mungkin kita bisa jadi terjebak dalam paradigma itu ya. Karena Allah bilang kan sekolah pertamanya seorang anak adalah ibu. Maka ketika ibu ingin melahirkan orang tua ingin melahirkan anak-anak yang pintar, ibunya juga harus pintar. Betul. Salah satunya yang mencari ilmu lewat jalur pendidikan formal kuliah ini. Nah, Bu Tami itu dengan lewat jalur yang enak. Kalau saya asruk-asrukan lah bahasa Sundanya. Saya tidak diizinkan kuliah, saya berangkat kuliah nekat kayak gitu, perjanjian ya udah kasih modal sekian, nanti suatu hari nanti ketika saya kerja saya akan bayar hutangnya, meskipun sebetulnya nggak ada orang tua yang ngutangin kan. Itu pasti ngasih pada intinya. Cuman jadi bahan pacuan tersendiri. Kemudian beasiswa kami sama meskipun di kampus berbeda, kita dulu PPA ya, prestasi potensi akademik yang memang tidak mengcover semuanya. Kalau Bu Tami ngelesin, kalau saya jadi kuli. Saya jadi kuli yang luar ya. Saya jadi saya kerja di laundry di mana bayarannya per kilo, memang nggak mudah, sekilo itu cuma 900 perak. Kalau Bu Tami mungkin per jam 100.000 ya. Kalau saya berarti kalau pengen ada 100.000 saya harus 24 jam, harus lebih dari 10 kilo nyetrika, itu baru bisa saya dapat. Tapi pada intinya nangis. Nggak nangis ya. Dan pada intinya bisa selesai sampai sekarang karena saya manfaatinnya sebetulnya untuk jalur kerja di laundry ini untuk tambahan skripsi nantinya. Kalau makan saya punya jalur berbeda, saya ikut organisasi. Dapat nasi box ya? Ya, bodohnya saya dulu pemahamannya, gue pengen ikut organisasi bukan dapat ilmunya dulu tuh mikirnya, gue pengen dapat nasi kotaknya. Karena adik-adik anak organisasi di kampus itu minimal banget nasi padang yang harganya per box itu 20.000. Bukan zamannya kita ketika SMA OSIS yang ceban. Dalamnya minimal rendang. Jadi uang laundry aman, uang beasiswa aman buat bayar, dan makan pun perut tercukupi sampai satu waktu saya pernah kelebihan nasi box 15 box atau apa, saya keliling-keliling kampus bagi-bagi ke satpam, Pak udah makan belum, jadi sedekah kan. Jadi ketika kita yakin, Allah pun akan bantu. Meskipun jalan saya dapetin uang tambahan tidak semudah Bu Tami, yang pasti tidak ada yang mudah sebetulnya, kita punya kesulitan di tingkat masing-masing, tapi Allah kasih jalan gitu ya, ada jalannya. Bu Tami dengan jalan cari tambahan lewat lesnya, saya dengan tambahan lewat organisasi nyari makannya dan di laundrynya seperti. Jadi ayolah kita rubah paradigma kalau misalnya sekolah itu mahal. Betul. Karena ketika kita mau usaha bisa ya. Bisa, pasti Allah kasih jalan. Betul. Izin sudah kita kasih tips. Kemudian ketakutan akan biaya sudah kita kasih tips. Sekarang ada pertanyaan apa itu? Tanggapan ya. Kalau misalnya kuliah itu menakutkan. Apa yang bikin menakutkan? Justru kami itu adalah orang-orang yang ketagihan ya. Iya nggak sih, kita masih pengen S2 ya. Amin. Itu ya, kita salah satu yang menjadi tujuan kita saat ini pun, selain banyak tujuan lain, kita harus S2, entah caranya gimana, entah cara Allah gimana, dan entah kapan gitu ya. Ngomongin pendidikan itu selalu memberikan semangat tersendiri ya sih. Betul banget. Iya kan? Betul. Ini luar biasa banget.
pokoknya dengan pendidikan itu mungkin kita nggak akan jadi orang yang mungkin nggak semua melalui pendidikan jadi orang kaya gitu ya. Cuma setidaknya kita itu memiliki cara pandang berpikir sendiri gitu. Luas Apalagi nanti kan pasti dong semuanya pasti kan pengen jadi orang tua gitu ya, untuk bisa mengedukasi anaknya. Itu luar biasa deh, melalui pendidikan itu bukan cuma mata pelajarannya yang kita ambil, tapi lebih ke cara berpikirnya kita gitu. Itu akan merubah cara berpikirnya kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan, dalam menghadapi suatu kehidupan. Betul gitu. Betul banget, bener-bener apa bahasanya struggle sih ya, itulah pokoknya bahasa kerennya kalian. Jadi gini, kuliah itu beda banget ya, sama SMA. Ketika kamu SMA nih dapetin mapel, misal dalam sehari itu ada fisika, kimia, biologi. Ya ketika nanti kamu ngambil fisika ya hanya akan bersangkutan sama fisika dong ya. Kayak gitu. Saya di olahraga. Yang pasti gini, kamu ketika milih kuliah takut milih mapel, kemudian mata kuliah kemudian akhirnya karena orang tua memaksa untuk kuliah kamu langsung ambil dan pengen hindarin matematika. Mohon maaf, hitung-hitungan tidak akan pernah terhindarkan. Karena lulus jurusan apapun, karena kalau mau lulus ya kita masih belajar statistik. Kita nggak akan pernah terhindar kayak gitu. Sampai 2000 berapa kita bikin konten, Bu Tami nyadarin saya matematika itu memang 1+1-nya tidak akan terpakai dalam kehidupan, tapi cara mencari jalan keluar 1+1 itu yang akan melatih kita dalam berpikir. Asik. Matematika itu mungkin sulit ya, tapi ketika kita bisa mengerjakannya, percaya deh, lu pasti bahagia. Ya asik kalau udah bisa ya, meskipun nanti dikasih contoh apa soalnya apa itu kan terus hitungan itu. Jadi ketika saya masuk olahraga, nggak lagi tuh saya dulu IPA, meskipun IPA bodong, saya nggak ketemu lagi kimia, nggak ketemu lagi fisika secara keseluruhan nggak ketemu, cuman fisika di olahraga iya ketemu kayak gitu ya, berhubungan. Kimia di olahraga berhubungan kayak gitu, cuman ya yang berkaitannya dengan olahraga, nggak lagi ketemu yang kalkulus kayak gitu, terus apalagi logaritma kayak gitu-gitu, enggak, karena udah ngebahas ke olahragaan. Jadi ketika kamu senang dengan satu mapel sekarang nih yang ingin geluti, kamu nggak akan ketemu mapel lain. Kalaupun ketemu mapel lain itu yang akan bersangkutan dengan kita ya. Kayak Bu Tami di kimia ketemunya apa aja Bu Tami? Fisika, biologi, matematik. Tapi berkaitannya sama kimia dong. Iya dong. Bukan lagi biologi tersendiri tapi biokimia kayak gitu kan. Iya. Fisika kimia gitu kan. Iya betul. Jadi apalagi nih diteputin, perizinan udah kita sampein bahwa banyak tips kayak gitu. Kemudian secara biaya, asli sih kalau misalnya sekarang kalian punya paradigma sulit buat kuliah karena biaya, saya tuh pengen ngasih tahu ke mereka Bu Tami, kalau alumni kita di angkatan 2016 ada yang dulu nggak jadi Andi itu loh, angkatannya Andi itu mereka sebetulnya awalnya hopeless, pesimis, bisa nggak nih kuliah karena penghasilan orang tua 500.000 ke bawah. Ternyata kami merinding banget ya. Mereka sekarang udah wisuda dong. Kalau misalnya nanti kalian butuh informasi mengenai alumni kita yang saya sebutkan tadi beberapa tadi, bolehlah kita nanti sharing di luar konten ini kayak gitu. Tapi bisa gitu. Bisa kalau niat kita. Jadi ayolah gitu. Iya, jadi kalau untuk biaya jangan ditakutkan. Kemudian kalau untuk cari ilmunya apalagi, karena itu udah mengkerucut ke apa yang kita sukai. Kalau emang kita bener-bener udah pas gitu ya, sama apa yang kita pengen. Ya betul, kayak gitu ya. Jadi untuk yang sekarang udah dinyatakan sebagai siswa eligible, belum berani masuk ke tahap berikutnya gara-gara takut izin orang tua, kemudian takut perkara biaya, takut kuliah nggak bisa main. Wah salah sih. Karena kalau hal itu tidak akan pernah kita jalani, kita berdua nggak akan ada di sini. Yang tadi Bu Tami bilang, kalau berizinin orang tua, cari waktu yang pas untuk nyampein lah ke orang tua. Karena pada intinya orang tua kita tuh butuh kita kasih penjelasan sejelas-jelasnya ketika kita yakin. Betul. Itu guys, karena kayaknya itu semua bisa kita kontrol ya. Bisa. Bukan ada di luar kontrolnya kita. Itu semua insya Allah bisa kita kontrol. Betul. Gitu. Jadi sama masih bisa dikontrol ya. Kenapa enggak? Yuk, sekarang tanggal 9 udah mulai itu nih masukin nilai PDSS ya. PDSS bisa sambil bujuk tuh. Bisa sambil bujuk. Jangan terjadi miskonsepsi ketika kita berbicara seperti ini. Jadi minta izinnya jangan. Dari sekarang cicil perlahan hari ini terus sambil gitu ya. Jangan nunggu nanti, khawatir nanti ternyata rezeki kamu diterima, ternyata orang tua kamu nggak mengizinkan, karena itu akan berdampak juga buat adik-adikmu ketika kamu sudah lolos nggak diambil, berdampak juga buat sekolahmu. Besok sekarang sambil dicicil, sambil ngisi PDSS, sambil mikirin mau jurusan apa, prodi apa, sambil izin ke orang tua. Karena masih punya waktu nih ya untuk milih jurusan itu sampai Februari ya. Februari itu baru tuh nanti pilih jurusan, pilih kampus. Nanti tanggal 14 atau 16 baru deh bikin akun di BP3. Bukan LTMPT. Ya, dulu tahun lalu di LTMPT sekarang BP3. Jadi yuk
penuhi ruang BK, bukan untuk nongkrong tapi untuk sharing dan untuk PDSS, isi PDSS dan sharing setelah ini kamu mau ngambil jurusan apa. Harus. Ya, itu tips dari kami. Semoga bermanfaat. Kalau memang ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi atau ditanyakan lagi, boleh di kolom komentar kayak gitu atau bisa langsung sampaikan ke kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa berguna khususnya buat adik-adik yang ada di SMA 1 Cidruk dan mudah-mudahan umumnya di adik-adik di luar sana di sisi manapun Indonesia. Ya, bersemangat. Ya, yuk kapan lagi kalau bukan hari ini. Ingat, kalau misalnya kita mau jadi mau menghasilkan anak-anak yang pintar, maka kita sebagai orang tua harus jadi orang tua yang pintar. Satu lagi tapi lupa. Kalau saya punya anggapan, Arman kuliah engke ijazahnya mau dipakai. Sorry coy, itu kayaknya paradigma harus dihapus ya. Iya betul. Ya, kayak gitu. Gak mungkin. Orang susah-susah, banyak orang yang pengen sekolah sampai susah-susah gara-gara punya pikiran ngapain ijazahnya nggak akan dipakai. Ya kan kita bukan nyari ijazahnya ya nggak sih? Ilmunya, pengalamannya itu yang paling berharga. Kalau ijazah paling kita pakai buat ngelamar doang ya. Iya, buat pemberkasan, masukin. Tapi itu harus dong, nggak mungkin. Syarat kan? Itu kan istilahnya jadi jadi mukanya kita lah. Ya. Ketika kita mau melamar suatu pekerjaan itu akan jadi mukanya kita dong. Betul. Ya kan nggak bisa dipungkiri dong. Ya. Mungkin ijazah itu hanya selembar kertas, tapi kan dalam proses menghasilkan ijazahnya itu banyak yang pengalaman yang didapat, gitu. banyak ketemu orang-orang besar. Iya. Dan kita akan beranggapan bahwa wow, dunia itu luas ternyata. Iya betul. Tidak hanya di Cijeruk saja. Iya, Masya Allah, dunia itu kalian pokoknya harus melanglang buana lah. Tuh. Nanti kabarin kalau udah sampai Jerman, kabarin Bu Tapi. Ya. Wah, Jerman itu salah satu tempat impian orang-orang buat sekolah ya. Jerman, Inggris, Amerika. Suatu hari nanti kita tunggu kalian ada di sana. Amin ya Allah ya Rahman. Oke, itu saja mungkin untuk mengatasi ketakutan-ketakutan kalian sebagai siswa eligible yang ragu untuk melanjutkan langkah berikutnya. Yuk, bisa, bismillah. Oke, seperti itu. Kami pamit. Semoga apa yang kami lakukan hari ini bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di lain sesi. Semoga kami istiqomah bikin kontennya lagi karena kami ngalor hidur kesana kemari. Sakadaek dewek kata gitu. Gak apa-apa doang ya kan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.